Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi Excel pencatatan data pemilih potensial versi 121. Aplikasi pencatatan data pemilih potensial versi 121 adalah aplikasi yang dikembangkan dari aplikasi pencatatan data pemilih potensial versi sebelumnya ya. Nah, aplikasi ini adalah aplikasi berbasis Microsoft Excel Makro yang diperuntukkan bagi para calon anggota DPRD yang akan bersaing ya di dalam pemilu legislatif. Nah, aplikasi ini sangat mudah sekali digunakan ya. Langsung saja ya, di sini sudah ada form loginnya. Saya langsung input saja username-nya, lalu password. Saya login. Nah, ini adalah form data para kandidat calon anggota DPRD ya. Nah, di sini untuk form datanya itu ada departemen pimpinan ya, misalkan Dewan Pimpinan Daerah gitu. Lalu ada nama partai, lalu ketua Dewan Pimpinan, sekretaris, dan nama kandidat ya atau calon anggota DPRD yang akan bersaing di kancah perpolitikan ya. Di sini ada nama tim suksesnya ya, seperti ini ya modelnya. Nah, di sini ada menu-menunya. Di sini ada menu setting, menu DPT, lalu ada input anggota, ada filter output, ada daftar anggota pemilih, lalu daftar anggota saksi, surat mandat saksi, dan formulir daftar pemilih. Di sini saya klik dulu menu settingnya. Menu setting ini terdiri dari JKO. JKO itu adalah jenis koordinator ya. Lalu ada setting kelurahan, setting kecamatan, dan setting TPS. Saya klik jenis koordinatornya. Di sini ada koordinator ketua, ketua subkoordinator, dan anggota. Terserah ya, di sini bisa diinput apa aja. Tinggal inputnya di sini ya. Lalu saya klik back. Di sini ada setting kelurahan. Di sini ada nama desa atau nama kelurahannya. Lalu di sini ada nama kecamatannya. Untuk inputnya sangat mudah sekali. Misalkan di sini saya input nama desanya, misalkan apa ya? Pondok Areng, misalkan gitu. Ya, tinggal input Pondok Areng. Lalu nomor dan kode itu nanti akan muncul sendiri. Di sini tinggal masukkan kecamatan. Nah, kecamatan ini didapat dari mana? Dari setting kecamatan ini ya. Nih. Misalkan saya tambahkan lagi kecamatannya Tegal Rotan, misalkan begitu ya. Kecamatan Tegal Rotan. Nah, nanti
nomor dan kode, dia akan menciptakan nomor dan kodenya sendiri. Di sini misalkan Pondok Areng, kecamatannya Tegal Rotan. Nah, ini muncul di sini ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu di sini ada setting kecamatan, sudah saya bahas tadi ya. Lalu di sini ada setting TPS. Misalkan di sini saya input nomor TPS nomor 9. Nomor 9 alamatnya misalkan Lapangan Timur. Lapangan Timur Merah. RT-nya misalkan 02 01. Desa kelurahannya, ini desa kelurahan ini berasal dari yang tadi itu. Ya. Misalkan Pondok Areng. Gitu. Desa kelurahan ini sumbernya dari setting kelurahan ini ya. Nah, itu dia. Nah, semua setting ini bisa disesuaikan dengan kondisi wilayah setiap calon anggota DPRD. Oke, langsung di sini ada menu DPT. Nah, menu DPT ini adalah daftar pemilih tetap yang sudah terdaftar di ini ya, di apa namanya, kalau lembaga pemilu tuh ya, intinya sudah terdaftar ya, sudah terdaftar. Yang sudah terdaftar itu, nah nanti semua data pemilih tetap itu di input di sini, atau mungkin kalau punya data Excel tinggal dipastikan aja di sini. Tinggal dipastikan di sini ya. Misalkan ada 100.000, pastikan aja di sini semuanya. Ya. Nah, ini adalah data pemilih tetap secara global, jadi keseluruhan. Oke, di sini ada input anggota. Nah, di sini adalah input data anggota yang sudah tersaring ya. Kayak di sini misalkan anggota pemilih. Nah, di sini tinggal input aja. Misalkan koordinator A memperoleh data pemilih ya. Nah, apakah data pemilih itu terdaftar? Contohnya ini ya. Saya mau input atas nama inilah, misalkan nih. Atas nama ini, saya tinggal input aja KTP-nya di sini. Saya input KTP-nya. Nah, nanti dia akan muncul di sini, gitu. Muncul dia tuh. Oh, dia keterangan DPT-nya terdaftar di DPT. Kalau dia tidak terdaftar, kalau misalkan dia tidak terdaftar, nanti di data DPT-nya ini tinggal diberikan tanda aja. Apakah non DPT, tinggal pilih ya, gitu ya. Tapi kalau tidak, kalau dia terdaftar kosongin. Tapi kalau dia baru, dipilih Y gitu. Nah, contohnya ini di input anggota pemilih, misalkan saya sudah input, ternyata muncul nama Dani ya, Jalan Mantap, RT 3 RW 2, dari mana desa? Juramangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, TPS-nya TPS 7, dan dia keterangan DPT-nya terdaftar di DPT. Nah, tinggal masukin nomor handphonenya, taruhlah nomor handphonenya sama, misalkan ya. Lalu di sini koordinatornya yang sudah saya input, misalkan koordinatornya si Kolmang ya. Nah, Kolmang ini ketua koordinatornya siapa? Nanti muncul dia di sini tuh. Ya, Kolmang. Kolmang ketua koordinatornya adalah Meda. Nah, koordinator ini dari mana sih? Dari sini. Jadi input ketua koordinatornya siapa. Nah, ini untuk menginput ketua koordinator juga
tinggal input KTP-nya aja karena dia sudah pasti masuk ke daftar pemilih tetap ini gitu. Ya, misalkan saya mau input koordinator ini. Ya, koordinatornya. Saya masukkan sebagai anggota koordinator dulu. Ke anggota koordinator saya pastikan saja, nanti muncul di sini nih. Kita lihat. Atas nama, namanya Lamunan, alamatnya Jalan Genteng, RT 4, RW 4, Pondok Aren. Tuh dia, TPS. Dia dari TPS 5 dan dia terdaftar di DPT. Ya. Nah, lalu di sini nomor handphonenya. Tinggal input aja. Nah, di sini masukkan jenis koordinatornya dia sebagai apa. Misalkan sebagai anggota. Oke, ketuanya siapa? Oh, ketuanya si Tifa misalkan gitu ya. Nah, nanti dia akan muncul kode di sini. Ya. Oke. Lamunan tuh. Jadi ketika kita input di anggota pemilih, misalkan di sini saya pilih koordinatornya Lamunan gitu. Lamunan itu bawaan siapa sih? Bawaan Tifa gitu. Seperti ini ya. Gitu. Lalu di sini ada anggota saksi. Nah, untuk saksi juga sama. Inputnya tinggal input KTP aja. Bentar ya, saya cari dulu contohnya. Misalkan ini ya. Ini saya input anggota saksi. Nah, klik KTP-nya. Siapa saksinya? Oh, nama saksinya yang terdaftar namanya Dokar. Alamatnya Jalan Ki Bogor, RT 4, RW 1. Nih desanya, tuh DPT-nya. Lalu telepon saksinya masukin aja misalkan ini ya. Lalu koordinator saksinya siapa? Koordinator saksinya adalah Bagut. Nah gitu. Bagut ini ketua koordinator siapa? Meda. Seperti itu ya. Jadi lebih enak nih aplikasi yang versi ini. Oke, setelah itu di sini ada filter output. Nah, filter output ini kalau misalkan saya pilih all, berarti nanti akan menghasilkan laporan output semua data. Saya pilih all ya. Saya klik daftar pemilih, anggota pemilih. Ini adalah rinciannya. Tuh. Ini ada rincian. Rinciannya. Saya klik back. Ini adalah printout-nya teman-teman. Tuh. Ya. Printout-nya nih. Tuh. Sekarang saya mau lihat filter output berdasarkan nama kelurahan. Misalkan nama desa atau kelurahan ya. Misalkan saya mau lihat untuk desa Pondok Betung lah gitu. Nanti di sini output yang akan muncul adalah daftar anggota pemilih untuk desa Pondok Betung saja. Ada 2 gitu. Ya, begitu juga print out ininya. Tuh, ya kan? Lalu saya mau melihat daftar pemilih berdasarkan ketua koordinatornya. Misalkan saya mau lihat untuk ketua koordinator si Meda ini itu dia dapat berapa pemilih dia. Bisa kita lihat di sini atas nama si Meda. Oh, ada 5 ya. Ada 5 nih, tuh ketua koordinator Meda semua tuh. Tuh. Ya. Tuh. Jadi ada 5. Ini tinggal print aja teman-teman. Nah, kalau cara ngeprintnya gimana? Mudah, begini doang nih. Tuh. Nah, tuh. Thread. Tuh. Tinggal ngeprint ya.
Enak udah. Oke. Selanjutnya di sini ada daftar anggota saksinya. Nah, namun sebelumnya saya kasih tahu dulu untuk anggota saksi. Di sini adalah nama saksi. Ini adalah alamat ya, alamat dari si saksi itu. Ya, alamat yang ini nama saksinya. Nah, ini TPS. Tapi kalau yang muncul di sini, ini kan daftar anggota saksi ini muncul laporan ini. Ini adalah bukan alamat saksi tapi alamat TPS-nya. Misalkan saksi Mamam, nomor teleponnya sekian, dia bertugas di TPS 2. Alamat TPS-nya Jalan Kucingan, RT 3, RW 2, Desa Kelurahan Pondok Karya, kecamatannya Pondok Aren, gitu. Ya. Lalu di sini ada surat mandat saksinya nih. Kita klik surat mandat saksinya. Nah, ini adalah surat mandat saksi. Nih. Nomor 1, si Mamam, Dewan Pimpinan Daerah Partai Media Excel, Kota California, dengan ini memberikan mandat kepada nama Mamam. Nomor KTP-nya sekian, alamat Jalan Gumam, RT 2, RW 3, Desa atau Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kota California. Dengan ini memberikan mandat untuk menjadi saksi calon anggota DPRD Kota California pada pemilu yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Agustus pukul 7 sampai dengan selesai di TPS mana? Alamat Jalan Kucingan. Ini dia alamat TPS-nya. Ya. Terus di sini demikian surat mandat saksi dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dikeluarkan di Kota California pada tanggal sekian. Dewan Pimpinan Daerah Partai Media Excel, Kota California, Provinsi Banten. Ketua ini registrasinya ini. Sekretaris nih gitu ya. Ini kalau misalkan saya tambahin, kita lihat atas nama siapa nih? Tuba ya. Alamat Tuba di Jalan Agung Maktab tuh. Dia bertugas di TPS 2 Jalan Kucingan. Terus siapa lagi selain Tuba? Jamil TPS 3. Alamatnya Jalan Morgan. Ya. Terus yang keempat Dokar tuh, Jalan Ki Bogor alamatnya. Ini dia. Seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kosong seperti ini dia munculnya. Tuh. Ya, lalu di sini ada form daftar pemilih. Nah, ini adalah form daftar pemilihnya. Nah. Jadi cara kerja aplikasi ini ya. Ya, yang pertama input data DPT-nya. Ya, semua secara global. Misalkan di kota, contohnya saya di Tangerang Selatan ya. Misalkan di kota Tangerang Selatan saya punya DPT. Saya masukkan di sini ya. Tapi formatnya harus Excel dulu ya. Nanti di copy paste aja, masukkan ke sini nick-nya, nama, alamat, RT, RW, desa, TPS berapa. Nomor telepon sini nggak perlu, ya. Lalu dia non DPT atau bukan. Nah setelah itu bentuklah tim sukses. Nah tim sukses nanti diberikan form daftar pemilih ini. Ini di print, lalu difotokopi sebanyak-banyaknya. Berikan kepada tim sukses untuk dilakukan pendataan ya para calon-calon pemilih yang benar-benar ingin mengusung calon kandidat ya. Yang benar-benar ingin mengusung calon kandidat. Nah, nanti data ini di sini kan ada keterangan di sini ya. Di sini nanti data ini formulir ini dikembalikan dari tim sukses kepada si user. Nah, kemudian di sini kan yang terutama nick-nya ya dan nomor KTP. Nanti nick-nya ini di-input di sini nih. Di input anggota ini. Nah, inputnya dari sini. Input KTP pemilih. Nah, kalau memang dia terdaftar di DPT ini, nih di daftar DPT ini nanti pasti dia akan muncul di sini. Ya. Langsung tinggal input
nomor teleponnya, lalu koordinatornya, gitu. Nah, dari hasil olahan data ini nanti diolah, bisa diolah dengan sesuai dengan program kerja dari calon kandidatnya ya. Misalkan saya sebagai calon anggota DPRD Kota California. Nah, saya mempunyai program kerja kampanye ya. Nah, program kerja kampanye itu nanti saya jalankan sesuai dengan objek anggota pemilih yang sudah diinput ini. Nah, anggota pemilih yang sudah diinput di sini disebut sebagai anggota pemilih potensial gitu. Nah, dengan konsep seperti ini, maka program kerja yang dijalankan oleh setiap calon anggota DPRD itu akan lebih terarah ya, akan lebih terarah. Tapi kalau tidak punya data seperti ini, maka untuk bisa terarahnya itu sangat kecil sekali kemungkinannya. Begitu. Tentunya dengan adanya anggota pemilih potensial ini, calon kandidat bisa mengolah data ini untuk program kerja kampanye ya, sehingga program kerja kampanyenya itu bisa lebih terarah kepada anggota pemilih yang berpotensi ini. Tapi kalau tidak punya anggota pemilih yang berpotensi, ya jangan harap program kerja itu bisa lebih terarah. Ya, yang ada nanti program kerjanya itu mengarahnya bisa kepada anggota pemilih yang abu-abu dan bisa juga kepada anggota pemilih yang berpotensi. Nah, itu kan agak riskan ya. Namun jika dilakukan pencatatan seperti ini, kita bisa mengetahui mana pemilih yang abu-abu dan mana pemilih yang bukan abu-abu. Nah, itulah manfaatnya dari aplikasi Excel pencatatan data pemilih potensial versi 121 ini. Oke, saya kira pemaparan mengenai aplikasi pencatatan data pemilih potensial versi 121 ini sudah cukup jelas ya. Dan jika masih kurang jelas, silahkan diskusi dengan saya melalui nomor yang saya sertakan di deskripsi video ini. Dan bagi teman-teman semua, atau mungkin para calon-calon anggota DPRD atau calon anggota legislatif yang ingin bertarung di pemilu mendatang, yang ingin memperoleh aplikasi ini, silakan hubungi saya melalui nomor yang saya lampirkan di deskripsi video ini. Silakan hubungi saya kapan saja, lewat telepon, lewat WA juga nggak apa-apa ya kan. Selama saya sedang nggak sibuk ya, pasti akan saya layani. Oke. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.